suatu langkah yang bisa dikatakan langkah terobosan dengan diadakannya KEK, Kawasan Ekonomi Khusus. Kawasan Ekonomi Khusus ini adalah tempat yang terbaik, fasilitas agar supaya para investor ada kepastian, ada kemudahan dalam melaksanakan investasi. Untuk itu kita harus mempromosikan ini ke tingkat nasional maupun ke tingkat internasional. Dengan adanya kawasan ekonomi khusus ini, maka para investor itu ada kepastian. Dia datang ke daerah tersebut, lahan sudah tersedia, semua infrastruktur sudah ada, dan bagi mereka tinggal dia membutuhkan berapa hektar lahan, investasinya jenisnya apa, dan dengan demikian maka berbagai kemudahan ada di dalamnya. Dan ini juga yang dibuat oleh negara-negara lain, terutama Vietnam, dalam mengejar ketertinggalan mereka sekarang dengan demikian sangat maju karena menggunakan pola yang KEK ini. Ya, dari pengalaman saya pernah menjadi wakil ketua umum Kadin Indonesia dan saya membidangi bidang industri cukup lama. Di samping itu sebelumnya saya bersama teman-teman mengembangkan berbagai usaha. Satu diantaranya adalah bidang engineering, buka teknik buat produk-produk dan terus bekerjasama dengan beberapa investor internasional. Di dalam kepala para investor, baik nasional maupun internasional, adalah bahwa mereka harus untung dan uang itu tidak ada, kita katakan tidak mengenal bangsa, tidak mengenal negara. Yang ada adalah bagaimana mereka bisa untung dari dana yang mereka investasi. Dengan demikian maka kita harus punya berbagai keluasan-keluasan, berbagai kemudahan-kemudahan. Nah, ini yang disebut dengan kompetitif. Ini yang kita sebut sebagai harus kita berkompetisi dengan negara-negara lain, terutama di sekitar Asia ini, ASEAN, Asia. Kita tidak bisa berbuat sesuatu kalau tempat lain ada lebih baik. Maka kita harus mencari berbagai kemudahan dalam investasi sehingga mereka mau ke kita. Ada 3 yang saya perhatikan. Yang pertama, birokrasi. Harus luwes. Tanpa birokrasi yang luwes, sulit. Yang kedua, adanya kemudahan dalam perizinan bagi mereka. Bila perlu kita menyiapkan izin-izin dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, penyediaan lahan bagi investor itu agar supaya mereka ada kepastian mendapatkan tempat. Jadi saya pernah membicarakan hal ini baik ketika saya masih di Menteri Kelautan dan Perikanan maupun saya di DPR. Kita harus membuat KEK ini tidak general, tidak umum, harus spesifik. Misalnya kita mengutamakan KEK dengan sumber daya alam yang ada di daerah tersebut. KEK Kelautan Perikanan. Kita buat KEK untuk industri apa yang memang ada bahan bakunya, gampang tersedia di sana. Kalau kita membuat KEK itu secara umum maka tidak akan membuat mereka itu bersemangat atau mereka itu mau untuk ke tempat tersebut. Sehingga kita harus membuat KEK
dengan spesialisasi tertentu dalam menarik investor-investor itu masuk. Semua kita menyadari bahwa tantangan yang ada saat ini berbeda dengan tantangan masa lalu. Tantangan saat ini adalah betul-betul kita harus mempersiapkan sumber daya manusia lokal yang kemudian mereka merasa bahwa tidak perlu membawa ketika membawa dana ke sini sudah ada orang-orang yang mampu untuk menangani kegiatan mereka. Itu menyiapkan sumber daya manusia dalam hal menghadapi investasi ini merupakan hal yang penting. Yang kedua adalah kita harus berani membuat langkah-langkah terobosan. Langkah-langkah terobosan yaitu kita harus memberikan keleluasan dalam fiskal. Kita harus berani mengambil langkah-langkah dalam menarik investasi ini sehingga mereka mau. Untuk mereka mau, mereka harus berpikir, oh ini lebih baik dibandingkan dengan negara yang lain. Jangan lupa, dalam setiap kali orang mengadakan investasi, saya berbicara dengan teman-teman dari Korea, Jepang, China, dan banyak yang bermukim di Singapura dari negara-negara Eropa dan Amerika. Itu mereka tiap kali mengambil langkah untuk investasi, mereka selalu membandingkan bagaimana di Filipina, bagaimana di Thailand, bagaimana di Vietnam, bagaimana di tempat-tempat yang lain. Untuk itu kita harus mempersiapkan apa yang lebih baik dibandingkan dengan mereka. Tetapi kata kunci adalah birokrasi harus luas. Kita harus sadar bahwa negara ini membutuhkan investasi. Tidak saja asing, tapi juga investasi dalam negeri. Dan kita harus mendorong investasi dalam negeri dengan melahirkan pengusaha-pengusaha nasional yang baru. Dalam pengamatan saya sebagai orang yang pernah bekerja di daerah sebagai gubernur, 2 periode di Gorontalo, sebagai menteri, dan saat ini saya sekarang di Dewan Perwakilan Daerah, maka banyak kesempatan saya berdialog dengan pemerintah daerah, baik tingkat gubernur, bupati, dan wali kota. Saya selalu mengingatkan kepada mereka bahwa kita betul-betul harus luas. Kita betul-betul perlu untuk menarik investasi untuk masuk ke sini. Maka kita harus mempunyai sikap yang terbuka dengan investor yang masuk. Misalnya ketika saya menjadi gubernur di Gorontalo, itu para investor atau mereka-mereka yang mau bikin pabrik, mau bikin ini, saya meminta kepala-kepala dinas saya menjemput mereka di airport. Kemudian melayani mereka. Kita yang traktir makan. Ini hal-hal kecil, tapi membuat mereka menjadi simpati kepada kita. Untuk itu, kadang-kadang pemerintah daerah ini banyak sekali, belum juga orang masuk kadang-kadang berencana saja sudah ada sumbangan datang, minta bantuan ini, minta bantuan itu, pajak daerah dibuat-buat. Ini harus tunggu, kita harus tunggu dan bikin mereka berhasil. Ketika mereka berhasil, pasti mereka mau untuk memberikan bantuan, sumbangan, dan lain-lain.
Untuk itu kita harus bersama-sama berpikir, merubah mindset kita, bagaimana menghadapi tantangan ke depan. Investasi itu tidak mudah, baik dalam negeri maupun luar negeri. Untuk itu mindset daripada pemerintah daerah, seperti baru-baru ini kita baca survei yang dibuat oleh beberapa lembaga, hambatan terbesar daripada investasi itu bukan berada di pemerintah pusat, tetapi malah berada di pemerintah daerah. Nah, inilah yang harus menjadi koreksi besar pemerintah daerah ke depan. Sehingga saya mengatakan dalam buku saya adalah perlu ada reinventing local government. Pemerintah daerah harus mendaur ulang, mengatur kembali agar supaya merubah pola pikir, merubah mindsetnya sehingga daerah tersebut bisa maju. Dan banyak juga pemerintah-pemerintah daerah yang bagus, berhasil dan menunjukkan hal-hal yang positif. Tetapi tantangan kita ke depan adalah kita harus bersama-sama meningkatkan investasi, membuat suasana yang kondusif sehingga daerah kita makin hari makin maju. Terima kasih.